biar Bapak Ibu ini semakin mengingat nih terkait OSS RBA, karena pada prinsipnya kami mulai mengisi BIMTEK seperti ini sejak 2 bulan awal ya OSS RBA terbit, bahkan hingga detik ini mungkin beberapa hari yang lalu tetap terus ada. Like, share, nyalakan notifikasinya. Ikutin yuk. Biar Bapak Ibu ini semakin mengingat nih terkait OSS RBA, karena pada prinsipnya kami mulai mengisi BIMTEK seperti ini sejak 2 bulan awal ya OSS RBA terbit, bahkan hingga detik ini mungkin beberapa hari yang lalu tetap terus ada update-update terbaru dari OSS RBA. Jadi Bapak Ibu, semoga di sini kita bisa belajar bareng terkait mulai dari dasar pemahaman terkait OSS RBA hingga update-update terkini yang ada dalam sistem OSS RBA. Nah, mungkin juga Bapak Ibu, ini kan ibaratnya dari tahun 2021 ya hingga 2023, mungkin sudah mau 3 tahun. Yang sering kami temukan juga, biasanya kami mengisi BIMTEK itu selalu mikir, oh ini pasti pelaku usaha udah paham, udah bisa banget, mereka paling ada kendala-kendala dikit aja, atau kendala-kendala yang sudah sangat teknis, misalnya udah berkaitan dengan menunggu verifikasi, atau misalnya tapi paham mengoperasikan OSS, tapi ternyata banyak juga yang kami temukan pelaku usaha yang mungkin dulunya bukan yang memegang akun OSS perusahaan, tiba-tiba berubah gitu timnya, atau misalnya orangnya berubah, jadi mau tidak mau harus mengerti apa itu OSS. Jadi di sini kami akan menyamaratakan ya Bapak Ibu, di sini kita belajar bareng-bareng, makanya semua logika perizinan berdasarkan peraturan. Nah, semakin kesini semakin masuk semua yang diatur dalam peraturan tersebut. Mungkin yang paling dasar, salah satu persyaratan dasar terkait KKPR. Dulu pertama kali OSS RB muncul, tiba-tiba semua perusahaan PKKPR-nya terbit secara otomatis. Kemudian seiring berjalannya waktu, tiba-tiba harus diimigrasi kembali. Mungkin dulu ada yang sempat dapat email blast ya tahun lalu, kalau bilangnya kalau per tanggal 30 November ya, saya kalau tidak dilakukan migrasi maka akan terhapus. Nah, di masa itu aturan PKKPR sebagai persyaratan dasar berusaha itu sudah mulai terimplementasikan pada OSS. Jadi kalau dulu kan ya udah terbit aja otomatis semua. Nah, setelah itu barulah ada logika perizinannya masuk, dari harus pengecekan RPTR terlebih dahulu, kemudian dilihat RPTR-nya sudah masuk di OSS atau belum, kemudian hingga nantinya dia masuk di yang keluar adalah KKKPR atau PKKPR. Jadi memang kalau kita lihat ya benar-benar OSS itu adalah apa yang ada di peraturan, itulah yang dimasukkan ke dalam sistem OSS. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya jadi memang salah satu tujuan dari adanya perizinan berusaha berbasis resiko itu adalah peningkatan ekosistem investasi, karena jelas pemerintah ya berharap agar investasi di Indonesia terus meningkat. Salah satunya adalah kemudahan berusaha dan perizinan berbasis resiko. Nah, penyelenggaraan perizinan berbasis resiko itu dilakukan mulai dari kriteria resikonya hingga pengawasannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, kenapa sih maksud dari berbasis resiko itu bagaimana? Next. Nah, maksud dari berbasis resiko itu, jadi kegiatan tersebut benar-benar ada tolak ukurnya. Kalau dulu mungkin perusahaan industri semuanya otomatis wajib punya IUI. Nah, kalau sekarang karena dia berbasis resiko, jadi dilihat lagi itu industrinya, dia skala usahanya apa. Ada KBRI yang industri skala usahanya mikro atau
kecil, dia ternyata risikonya jadi menengah rendah, yang mana syaratnya hanya sertifikat standar tanpa verifikasi. Jadi dilihat korelasi antara skala usaha tersebut dengan dampak akibat dari usaha yang dilakukan. Logikanya kan seperti ini, semakin besar industri, berarti dia semakin besar dampaknya, misalnya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, dan seterusnya. Kalau dia skalanya kecil, ya berarti dia dianggap tidak beresiko, makanya di OSS dia resikonya menengah rendah. Sedangkan kalau yang skalanya menengah atau besar, dia resikonya menengah tinggi atau tinggi. Jadi konsep risiko itu secara sederhana seperti itu. Jadi dilihat dari kemungkinan ada akibat bahaya atau tidak dari kegiatan usaha tersebut. Makanya pemahamannya bukan dari skala usaha, karena bisa jadi skala usahanya besar, risikonya rendah. Contohnya jelas usaha perdagangan, dia kan ya perdagangan tanpa ada, maksudnya perdagangan yang general ya, dia beda kalau dia perdagangan kosmetik atau alat kesehatan atau obat, itu pasti risikonya berbeda dengan perdagangan misalnya perdagangan kendaraan atau perdagangan alat rumah tangga, itu jelas berbeda. Jadi benar-benar dilihat dari selain dari skala usaha juga dari dampak usaha tersebut terhadap lingkungan, kesehatan, kemanusiaan, dan seterusnya. Oke, next. Nah, di OSS RBA hampir semua sektor itu masuk sektor kegiatan usaha. Jadi Bapak Ibu, sektor usahanya mungkin mayoritas di sini karena pasar industri ya, mungkin mayoritas ya perindustrian, perdagangan seperti itu. Dan ini ada 16 sektor yang masuk di OSS RBA perizinan-perizinannya. Nah, tapi ada yang sektor yang tidak masuk. Kalau mungkin yang paling umum, mungkin yang diketahui sektor keuangan ya. Kalau keuangan itu misalnya fintech atau bank, itu jelas dia yang di OSS hanya sampai NIB saja, namun untuk perizinannya tetap ke OJK. Jadi sedangkan untuk sektor-sektor ini semua kita mengurus izin dari awal, mulai dari NIB hingga pembuatan persyaratannya itu melalui OSS. Tapi itu kembali lagi ke KL atau kementerian masing-masing ya. Contohnya untuk perindustrian, sebenarnya kalau pemenuhannya kan, kalau Bapak Ibu ada yang pernah pembuatan persyaratan untuk resiko menang tinggi perindustrian, sebenarnya syaratnya hanya 2, berlokasi di kawasan industri dan ada intinya untuk kesiapan melakukan produksi. Nah, berarti hanya 2 itu sebenarnya. Nah, 2 itu bagaimana kita memenuhinya? Itu ada hubungannya dengan sistem lain yaitu SIMAS. Sama halnya misalnya dengan izin di bawah Kementerian Perdagangan. Mungkin ada yang pernah tahu SKUMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Itu kita pertama masuknya tentu lewat OSS, tapi setelahnya kita langsung diarahkan ke sistem kementerian terkait. Tapi ada juga izin yang benar-benar kita upload semua dokumennya di OSS. Jadi benar-benar tergantung dari KBLI masing-masing. Ibaratnya OSS ini pintu masuk utama, ada yang langsung diproses di situ, ada yang masih akan diteruskan ke sistem kementerian terkait. Tapi bedanya kalau dulu kan misalnya ada izin operasional, izin komersial gitu ya. Sekarang kita tahu PB Unpu. Kalau dulu di OSS kita urus dulu nih di OSS 1 izin operasional atau komersial. Terus kita keluar lagi dari OSS untuk ke website kementerian terkait. Nah, kalau sekarang ya udah kita masuk PB Unpu, kemudian pemenuhan persyaratan PB Unpu itu langsung dari OSS diarahkan. Jadi kita tidak yang keluar kemudian ke sistem yang lain. Maksudnya ibaratnya kita udah masuk di OSS, jadi OSS yang akan mengarahkan, bukan kita keluar dari OSS kemudian kita mencari sistem kementerian yang lain seperti itu. Jadi benar-benar OSS ini adalah pintu untuk kita mengurus semua perizinan berusaha. Oke. Nah, di sini ada beberapa tolak ukur ya. Tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi di OSS itu tolak ukur utama dia berdasarkan aspek kenapa kok dia berbasis risiko itu kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi benar-benar dilihat dari aspek itu. Jadi kebanyakan pelaku usaha mikirnya, saya skala besar ya pasti risiko tinggi. Tidak selalu seperti itu. Saya skala
Kalau saya mikro, berarti saya risiko rendah. Tidak seperti itu. Yang menjadi isu juga, jadi kami ini selain mengisi di perusahaan-perusahaan, mungkin Bapak Ibu rata-rata non UMK ya, kami juga mengisi di usaha perorangan. Nah, usaha perorangan ini ada yang namanya KBLI penjahit ya, mungkin atau konveksi rumahan. Ternyata itu resikonya menengah tinggi, dia tidak melihat dia skalanya mikro, kecil, menengah atau besar. Nah, ibaratnya nih, saya penjahit di rumah, cuma ada meja aja, alat jahitnya tiba-tiba kok saya mau buat NIP, risikonya menengah tinggi, itu gimana gitu kan. Jelas-jelas mungkin modalnya ya hanya berapa, nggak sampai 10 juta bahkan mungkin ya. Tapi kalau berdasarkan logika perizinan OSS, karena kegiatan penjahit atau konveksi itu ada potensi menghasilkan limbah ke lingkungan, sisa-sisa kainnya segala macam, yaitu tetap mau tidak mau dia resikonya menengah tinggi, tidak melihat dia skala usahanya apa, seperti itu. Nah, oke. Tadi kan kita udah bahas nih ya, resiko itu dasarnya apa sih penentuan resiko? Nah, resiko itu ada 4 ya, rendah, menengah, tinggi, dan tinggi. Kemudian ada skala usaha, tadi saya sudah sebut juga ada UMK dan non UMK. Jadi benar-benar simpelnya, kalau Bapak Ibu mau tahu resiko usahanya apa, ini di halaman oss.go.id, kemudian masuk ke menu KBLI, itu kita bisa cek semua resiko usaha kita berdasarkan skala usaha kita. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak kira-kira resiko usaha kita itu apa. Jadi memang kita harus mengecek secara langsung gitu. Nah, kemudian terkait skala usaha UMK dan non UMK. Di sejak adanya rezim OSS RBA ini atau Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan skala usaha ini lumayan signifikan ya. Kalau dulu mungkin di sini untuk usaha mikro itu di bawah 50 juta. Jadi jelas ya, mikro itu ya mungkin kayak usaha rumahan, maksudnya usaha yang nggak mungkin lah ada pabrik usaha mikro. Ternyata sekarang usaha mikro itu yang di bawah 1 miliar. Jadi bisa jadi Bapak Ibu mungkin ada yang perusahaannya bahkan mungkin sudah di kawasan industri, sudah punya pabrik, tapi secara nilai investasi masih di bawah 1 miliar. Nah, itu maksudnya kategori mikro. Jadi semakin luas gitu rentangnya. Jadi kalau dulu ya mikro yang benar-benar UMKM gitu ya, yang kita lihat di sekitar kita. Sedangkan kalau sekarang bisa jadi perusahaan yang sudah punya kantor itu ternyata dia skalanya mikro, itu sangat bisa terjadi. Kemudian untuk usaha kecil, kalau dulu usaha kecil itu 50 hingga 500 juta. Nah, kalau sekarang 1 sampai 5 miliar. Jadi istilah UMK itu adalah yang di bawah usaha, yang di bawah investasinya di bawah 5 miliar gitu. Jadi kalau misalnya sudah merasa perusahaan itu terlihat udah pegang OSS ya, dan semua udah OSS RBA ya, saya yakin insya Allah udah nggak ada yang OSS 1.1. Nah, jadi memang di OSS RBA ini boleh dibuka saja. Sebentar ya. Di format NIB yang terbit di OSS RBA, kalau dilihat di lampiran OSS sekarang itu lampiran NIB itu sekarang menampilkan tidak hanya izin yang diurus ketika OSS RBA sudah terbit, tapi juga izin yang lama, yaitu izin Bapak dan Ibu perusahaannya yang sudah diperoleh sebelum OSS RBA ini muncul. Jadi karena adanya perbedaan mengenai tingkatan resiko atau perizinan berbasis resiko, izin-izin yang sebelumnya itu masih berlaku, tapi karena mereka tidak di-submit atau dimohonkan atau diterbitkan ketika sudah ada basis resiko, maka terlihat di lampiran NIB bahwa izin usaha sudah ada, penerbitnya sudah ada, nomornya dan tanggalnya juga sudah ada, tapi tidak ada tingkatan resiko atas izin tersebut. Nah, ini dalam praktiknya bisa menjadi bukti bahwa perusahaan sudah memiliki izin, tapi di sisi lain ada juga
yang menginginkan bahwa perusahaan juga harus memiliki izin yang berbasis resiko. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi challenge untuk perusahaan, bagaimana mengintegrasikan izin yang sudah dimiliki menjadi izin yang berlaku di bawah sistem OSS RBA atau perizinan berbasis resiko. Oke, next. Nah, ini proses migrasinya. Jadi memang walaupun perusahaan sudah punya izin, dan saya yakin untuk perusahaan-perusahaan yang berdirinya tahun 1990, tahun 2000-an, itu pasti sudah punya izin, baik yang keluar dari BKPM pusat untuk yang skalanya besar, PMDN besar atau PMA, ataupun juga yang sudah mendapatkan dari pemerintah daerah. Nah, itu memang harus dimasukkan lagi datanya ke dalam OSS RBA. Jadi ini cara migrasi penanaman modal gitu ya Bapak Ibu. Dan mengapa LKPM ini sebetulnya harus disampaikan? Karena memang sudah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu ya. Di halaman ini kita melihat bagi pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM pasti akan mendapatkan sanksi karena tadi wajib, karena diwajibkan nggak lapor kena sanksi. Nah di situ tertulis ya Bapak Ibu ya, ada cetakan sanksi. Dilihat juga masa berlakunya, tanggapannya harus ditanggapi 30 hari kerja atau setara dengan 46 hari kalender. Nah misalnya nih Bapak Ibu yang tadi Bu Eni menanyakan ya, Bapak Ibu ada nggak yang mendapatkan sanksi? Ini dicetak sanksinya, nanti akan terlihat selanjutnya Kalita. Nah ini peringatan tertulis pertama ya Bapak Ibu ya, ini termasuk pelanggaran ringan gitu. Jadi apabila 2 periode berturut-turut tidak dilaporkan, maka nanti peringatan pertama akan disampaikan, dinotifikasi kepada pelaku usaha. Gitu Bapak Ibu. Jadi penting banget. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada yang menyepelekan LKPM, sebaiknya jangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dilakukan saja laporannya secara berkala. Lanjut. Tadi saya sudah sampaikan. Nah ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya inilah yang mendasari kenapa LKPM harus dilaporkan secara berkala. Dan memang di peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 4 tahun 2021, di situ dijelaskan secara teknis bagaimana kita melaporkan LKPM. Nah ini kira-kira siapa yang berhak melakukan pelaporan LKPM Bapak Ibu? Sudah jelas diatur ya Bapak Ibu di Perka BKPM, itu dikategorikan semua, tidak ada kategorinya. Jadi semua itu wajib harus melaporkan. Tetapi ada beberapa poin atau pelaku usaha dengan skala mikro ya, di bawah 1 miliar itu dikecualikan, nggak apa-apa, nggak lapor. Dan perusahaan tertentu seperti bidang usahanya migas, kemudian lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank itu juga dikecualikan. Dan perusahaan yang telah memiliki IP-nya yang sudah tidak aktif. Itu 3 kategori ini yang tidak wajib melaporkan LKPM. Selain itu tentunya wajib. Nah ini bagaimana sih Bapak Ibu LKPM itu disampaikan? Dulu kalau Bapak Ibu sudah berkecimpung di dunia ini ya Bapak Ibu, LKPM ini dulu pertama laporannya offline, submit perlu ke BKPM dulu. Nah, kemudian online melalui LKPM online. Nah sekarang karena ada OSS semua terintegrasi jadi satu. LKPM dilaporkan melalui OSS. Ini memang disebutkan Bapak Ibu ya, ada jangka waktu atau jatuh tempo kapan kita harus menyampaikan LKPM. Jadi enggak setiap waktu kapanpun itu bisa, tapi memang ada aturannya. Nah, dicek lagi Bapak Ibu ini usahanya termasuk kategori apa. Kalau kategori menengah dan besar
itu wajib untuk menyampaikan LKPM-nya di setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu ya, yang biasanya disebut triwulan, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah tapi kalau Bapak Ibu termasuk usahanya kecil 1-5 miliar, itu perlu melaporkannya setiap 6 bulan sekali atau yang kita sebut per semester biasanya. Nah ini yang perlu dicatat Bapak Ibu, silahkan supaya tidak lupa. Ketika Bapak Ibu tadi usahanya termasuk menengah dan besar, maka harus per 3 bulan ya. Nah, untuk triwulan 1 itu bulan Januari sampai Maret dilaporkan 1 sampai 10 Juli pada bulan April. Nah, untuk yang kedua, April sampai Juni nih ya, Bapak Ibu, Juni ini terakhir harus dilaporkan 1 sampai 10 Juli. Jadi nanti jangan lupa tanggal 1 siap-siap atau akhir Juni ini kita persiapkan dulu itu gimana datanya, jadi tinggal input aja di tanggal 1. Kalau nanti ada perbaikan, masih ada waktu untuk diperbaiki sampai tanggal 10. Terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih ya sudah menonton.